Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfitri, Pak Kiai Fakih Abdul Qadir. Kebetulan saya mahasiswa S3 Ibu Mamuda ya, UIN Lampung. Insya Allah sebentar lagi akan ujian terbuka. Kebetulan judul disertasi saya itu adalah rekonstruksi konsepsi nuzus dan kontribusinya terhadap pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. Teori yang saya gunakan adalah teori mubadalah. Kebetulan buku Pak Kiai lah, Fakih yang saya pakai. Mungkin September nanti akan ujian terbuka Pak Kiai. Kemudian saya juga sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanggamus kelas 1B, dan insya Allah sebentar lagi menjadi Ketua Pengadilan Agama Kalianda Lampung kelas 1B. Selamat. Belum dilantik Kiai. Menanggapi sedikit ulasan-ulasan yang telah disampaikan oleh Kiai Fakih tadi, kemudian ditambah dengan ulasan-ulasan yang dari pembicara atau pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan yang tadi. Sehubungan ya di pengadilan itu yang telah disampaikan oleh dua penanya atau dua ulasan sebelum tadi kan memang agak rentan gitu ya. Memang cerai gugat itu adalah nominasi terhadap cerai yang ada di pengadilan, yang hampir semua yang cerai gugat itu pada dasarnya adalah memang tentang persoalan nafkah, gitu kan, di mana suami secara ekonomi tidak mampu menafkahi istri kan gitu kan. Kalaupun ada cerai talak, masalah juga ketika adanya rekovensi terhadap nafkah, itu boleh dikatakan suami itu justru tidak mau mengasih nafkah dengan berbagai alasan. Ya salah satu alasannya itu adalah ya, tentang nuzus gitu kan, bahwa istri nuzus dengan terminologi atau konsep yang dipakai ya memang konsep fikih klasik itu kan, dan ditambah lagi dengan kompilasi hukum Islam yang hanya menyebutkan di pasal 80, di pasal 84 dan di pasal 152 bahwa istri yang nuzus kan tidak memperoleh nafkah. Kemudian nafkah itu justru menjadi kontrol bagi suami kan, nuzus itu kan, bahwa kewajiban istri itu adalah salah satunya adalah berbakti lahir dan batin. Nah, berbakti lahir dan batin inilah yang menjadi senjata ampuh bagi suami untuk tidak memberikan nafkah. Dan ini kadangkala memang ia juga menjadi norma bagi hakim untuk untuk tidak memberikan nafkah terhadap istrinya. Nah, kemudian ya kalau saya sih setelah membaca buku Pak Fakih dan ditambah dengan konsep mubadalah yang saya gunakan, ya saya coba membuat terobosan-terobosan tentang putusan, terutama moral justice gitu kan, seperti ketika istri yang bekerja sebagai tulang punggung nafkah di keluarga, kemudian suaminya dalam keadaan tidak mampu, kemudian diperoleh harta bersama, yaitu boleh saja bahwa harta bersama yang didapat itu adalah hak istri semua, gitu kan. Kenapa? Ya karena ya kalaupun dipakai konsep bahwa suami itu adalah merupakan sebagai tulang punggung yang bertanggung jawab terhadap nafkah istri, maka ketika terjadi perceraian, ya maka pengabdian istri yang seperti itu, ya dapat saja itu dikompensasikan sebagai upah, ya kan, sebagai upah kan gitu. Sehingga bisa saja seorang suami itu tidak memperoleh harta bersama. Atau demikian juga sebaliknya. Ketika suami dianggap sebagai tulang punggung dan istri sebagai bekerja di rumah, kemudian itu ya bisa saja itu kita jadikan sebagai upah gitu kan. Maka ketika kalau itu tidak diberikan, maka menjadi tanggungan atau menjadi nafkah yang terhutang bagi suami, sehingga secara moral maka istri akan tetap
menafkahkan harta bersama lebih banyak, nah gitu. Itu barangkali salah satu terobosan-terobosan hukum fakih kan gitu kan. Ya mudah-mudahan ya kedepannya putusan-putusan khususnya tentang nafkah ini ya adanya keperpihakan, apalagi Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan tentang perma perempuan berhadapan dengan hukum gitu kan, bahwa salah satu pernah saya mendapatkan diklat akses perempuan terhadap keadilan, bahwa dalam rumah tangga tidak menjadikan istri sebagai penyulut pertengkaran, dan tidak selalu bahwa nusus itu adalah dari pihak perempuan gitu. Demikian, terima kasih. Ini perkenalan pertama. Mudah-mudahan ke depan saya lebih banyak belajar dari Kiai Fakih tentang mubadalah, sehingga nanti kalau putusan-putusan tentang masalah perempuan berhadapan dengan hukum betul-betul adanya kesetaraan gender Kiai Fakih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.